Regina yang digosipkan katanya menjadi orang ketiga, kisruhnya rumah tangga, cari tanah dengan istrinya, dan di handphone Rere Regina itu ada tulisan Malati. Dan itu adalah katanya istri dari Charly Van Houten. Sebegitu marahnya Kak dan sebegitu bencinya Kak amat istri dari Charly Van Houten, yang akhirnya sekarang Rere Regina pun melaporkan istri Charly Van Houten ke kepolisian sebagai pencemaran nama baik. Katanya sih dia nggak rela disebut sebagai orang ketiga dalam sebuah hubungan rumah tangga seseorang. Padahal di tangannya ada tato Arsi Rere Charlika. Entahlah, ini dia Rere. Pasca melaporkan Regina Irawan, istri musisi Charly Van Houten ke Polda Metro Jaya atas kasus tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik, Rere Regina, wanita yang selama ini dituding sebagai orang ketiga pemicu keretakan hubungan Charly dengan Regina Irawan, terlihat memang masih tetap ngotot ingin menyeret istri Charly ke jalur hukum. Terbukti saat ditemui tim Insert Pagi hari Kamis kemarin, Rere menegaskan kembali sikapnya bahwa ia sudah tak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencabut laporannya. Pasalnya, sebagai wanita yang dituduh sebagai perusak rumah tangga orang, Rere menganggap tuduhan itu merupakan penghinaan dan pencemaran yang mengobrak-abrik nama baiknya selama ini. Karena itu, Rere pun siap dipanggil polisi untuk menjalani BAP atas laporannya yang ia ajukan pada 20 September yang lalu. Sementara Rere masih saja ngotot, Charly yang digugat istrinya karena dituduh selingkuh dengan Rere justru nampak tenang-tenang saja. Apalagi belakangan ini ia mengaku sudah tak mau memperpanjang lagi masalah karena Regina sang istri sudah mencabut gugatan cerai terhadap dirinya. Ya alhamdulillah, aku sih alhamdulillah, maksudnya ya aku tahu bagaimana istriku, bagaimana dia seperti apa gitu. Aku lebih tahu, alhamdulillah ya. Ya ada sesuatu yang besar-besarkan, sebenarnya itu hanya sebatas emosional yang sesaat saja, dan itu suatu kewajiban aku sebagai suami untuk memberikan pemahaman yang baik, memberikan pemahaman dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kita sudah tidak memikirkan diri kita. Kalau kita memikirkan ego diri kita, ya sama-sama dong. Dia juga untuk gugatan, aku juga untuk gugatan, nanti kayak gitu kan akhirnya. Kita boleh begitu. Jadi aku bisa memahami bagaimana istriku, itu kita sama-sama memahami segala kekurangan, masing-masing punya kekurangan. Ya yang terpenting adalah aku segala kekuranganku juga aku tetap bagaimana aku menjadi suami yang baik, memberikan pemahaman yang baik, memberikan pemikiran yang dewasa, supaya kita sama-sama saling mengisi segala kekurangan kita, sama-sama saling mengintrospeksi diri. Gitu aja sih sebenarnya, tidak ada persoalan yang harus dibesar-besarkan. Dan aku udah serahin semuanya ke kuasa hukum aku, jadi semua udah diurus sama dia. Isi laporan aku kemarin adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Tinggal nunggu panggilan dari BAP aja sih. SMS, media sosial, itu udah jadi bukti yang bukti banget gitu. Sebenarnya pertimbangan aku melaporkan ke polisi itu adalah, itu udah dari dulu ya. Dari dulu banget itu udah mau aku laporin, keluarga aku udah mempersiapkan semua, tapi kan memang saya kan masih di naungan manajemen Kak Charly, jadi saya masih nanya, ini mau diselesaikan atau mau saya lanjutin gitu loh. Tapi saya selalu menjanjikan pada saya dan keluarga saya, udah sabar, tenang aja, yang penting kamu biar Regina ngurus semuanya gitu. Jadi istrinya ngurus dan nyelesain semuanya, ternyata tidak ada sama sekali. Dari awal pun saya udah ngomong sama dia gitu kan, kalau memang saya ya selesai bareng-bareng, kita cari jalan keluar, maunya apa ya. Tapi dari pihak polisi pun nggak ada, jadi ya mau nggak mau jalan. Keinginan Rere menyeret istri Charly ke ranah hukum sepertinya memang beralasan kuat. Apalagi setelah dituding sebagai perusak rumah tangga orang, serangkaian pesan SMS berisi penghinaan Rere terima. Walau tak mau memastikan siapa pengirim pesan itu, Rere menjelaskan jika isi pesan tersebut sudah sangat keterlaluan karena menghina suku dari keluarga besarnya. Tak hanya itu saja, sebuah pesan baru tanpa nama baru-baru ini Rere terima, dan isinya sangat mengejutkan karena Rere dituduh sebagai perempuan murahan. Memang saya Chinese, cuma kan saya bukan Chinese yang Chinese banget gitu kan. Saya di sini juga keluarga mix gitu. Bukan yang patokannya saya Chinese banget gitu, enggak. Tapi di sini saya campur, tapi dia selalu membawa-bawa dia
itu gitu loh. Dan di sini mau marah tapi nggak pantas lah untuk membawa hal seperti itu gitu loh. Ya pokoknya gitu-gitulah. Sampai saat ini kemarin saya terakhir ada di satu acara TV swasta. Setelah pulang dari sana saya mendapat SMS. Tapi nggak tahu itu nomor siapa gitu kan. Tapi dia SMS dengan kata-kata itu nanti bakal jadi bukti juga. Membantah keras tidak memiliki hubungan istimewa dengan Charlie. Entah mengapa, persis di tangan kiri Rere terdapat tato bertuliskan huruf RC. Ketika disinggung, singkatan itu menjadi nama Rere dan Charlie yang digabungkan jadi satu, Rere pun membantahnya. Lantas, apakah arti dari tato bertuliskan RC di tangan kiri Rere tersebut? Apakah ada kaitannya dengan Charlie? Ya, pokoknya ini nggak ada hubungannya dengan Rere Charlie atau Regina Charlie atau siapa gitu kan. Intinya, ini buat fans aku Reginatik. Kenapa Reginatik? Emang Reginatik adalah Regina Fanatik. Nah, pas seperti tato memang mau aku panjangnya adalah Reginatik. Cuma kata tatonya itu kepanjangan dan kekecilan untuk di sini. Jadi aku lebih persingkat lagi, aku ngambil huruf depan R dari nama aku dan Fanatiknya C di belakang gitu. Jadi ngambil RC. Rere mengaku memang banyak kejanggalan yang dirasakan selama mengenal Charlie. Ya, meski dirinya tidak pernah memberi harapan kepada Charlie, entah mengapa Charlie begitu ngototnya mengejar-ngejar dirinya untuk dilamar, bahkan Charlie pernah mengajaknya untuk menikah siri pula. Dan bukan itu saja, selama mengenal Charlie, Rere pun berubah menjadi anak yang selalu melawan orang tuanya. Inikah guna-guna yang Charlie kirimkan kepada Rere? Kalau untuk Kak Charlie ngejar-ngejar aku untuk aku terima cintanya dia, iya. Untuk melamar aku, menikahi aku, ya. Tapi akunya nggak mau. Kalau misalnya masalah saya diguna atau enggaknya, itu bisa tanyain sama Kak Charlie sendiri, ya kan. Intinya saya nggak tahu karena saya nggak merasa saya diguna-guna. Tapi kan orang lain yang menilai biasanya kan, orang yang apalagi mama saya bisa di rumah mungkin melihat perubahan dari saya yang begitu drastis. Ya saya juga nggak tahu. Ini waktu pertama kali Kak Charlie mengajak saya pergi pun itu memang ada paranormal, memang ada. Tapi saya nggak tahu kalau saya diapa-apain. Coba tanyain sendiri sama Kak Charlie. Saya nggak apa-apa. Intinya cuma mama pernah bilang bahwa saya berubah drastis, berubah banget karena biasanya kakek nggak pernah ngelawan orang tua jadi ngelawan orang tua. Itu sih mama bilang, cuma saya nggak tahu ya karena biasanya saya cuma merasa saya begini kok adanya gitu loh. Tapi ya kalau misalnya saya nggak tahu. Ya. Jadi misteri tatonya itu